94,7 UFM I Am Me, Pink dengan Try. I know, no, sorry, let me rephrase that. Gue nggak tahu rasanya kayak apa. So, Pink bilang you gotta get up and try. Memang ini juga merupakan salah satu hal yang hampir semua orang pada bilang knock on wood atau knock on mic kalau dalam in my case. Cuman memang ada beberapa dari kita yang harus melewati masalah ini, lovers, yaitu perceraian. Ada sebuah artikel di Magdalene.co, dan kalau kamu mau baca, simple, tinggal klik aja ke www.magdalene.co, and then kamu bisa lihat yang What I Learned After My Divorce. Apa sih hal-hal yang dipelajari sama Vanessa pada saat dia berusaha untuk bangkit dari proses atau setelah perceraiannya itu apa aja? Tadi udah kita bilang satu kan, friends, especially girlfriends, itu yang pertama. Apalagi? Iya, dia banyak lihat di internet juga kan, pengalaman-pengalaman orang gitu. Tapi kebanyakan di luar negeri. Kebanyakan di luar negeri. Ada referensi dari Indonesia. Jadi salah satunya itu Christine Armstrong, istrinya Lance Armstrong. Oh ya. Si salah satu orang yang disangka doping dan segala satunya. Oke, terbukti sih sebenarnya. Terbukti bukan disangka, terbukti dia doping. Oke, terus lanjut. Terus apa lagi? Ya, dia menemukan ini aja. Salah satu yang dia dapati tuh bahwa selama dia menikah itu dia ternyata melupakan diri sendiri, kayak dirinya melebur gitu dalam So no more I am me gitu ya, udah hilang. Ya, identitas dirinya tuh perlahan hilang. Terus ya jadi dia lebih aktif sebagai istri atau ibu dibandingkan sebagai dirinya sendiri. Dia nggak memperhatikan. Iya, nggak memperhatikan itu. Kayak hobi ikut suami, kesukaan musik juga. Musik, apa gitu. Oh iya, dia bilang musik tuh I really enjoy music, tapi my husband's music at that time waktu itu. Iya. Hobi segala macam jadi kurang. Jadi dia agak lupa ya sama dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Kita mungkin bilangnya jangan sampai diri kamu hilang karena tantangan ini kali ya. Maksudnya dengan isu ini yang lagi kita bahas mengenai perceraian, pernikahan, itu semuanya jangan sampai diri kamu juga hilang sepenuhnya gitu. Itu yang akan kita sampaikan malam hari ini gitu. Beberapa hal yang membantu dia bangkit dari keterpurukan, lovers. Salah satunya adalah dia bilang, bikin atau ciptakan sesuatu, dan kalau bisa yang menghasilkan. Itu dia bilang tuh, salah satunya kan. Jadi kayak bisnis sendiri deh. Pokoknya yang bisa dapat income. Iya. Ya, karena banyak perempuan berhenti bekerja ya demi mengurus rumah tangga dan anak, itu pilihan. Tapi pada saat bercerai tiba-tiba mereka harus cari kerja lagi. Dan itu sumber stres. Banyak yang udah 15 tahun terus bingung gitu. Pas ini gue kerja apa, dan ada jeda itu kan agak sulit. Gue tuh baru belajar ya, jujur. Gue tuh baru belajar bahwa pada saat pernikahan itu ya, yang paling banyak berkorban tuh cewek loh. You think? Iya. Menurut Ngana, you think? Satu, nama yang diambil nama suami ngikut. Coret. Pekerjaan nggak boleh karir. Coret. Lagi disuruh berhenti karena harus jadi ibu. Coret. I just learn. Benar-benar baru belajar juga sih. Yang kedua, dia bilang, cari sesuatu yang menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya. Things that makes you happy. Itu dia bilang juga, Vanessa bilang seperti itu, lovers. At number 3, friends, especially girlfriends, sama olahraga. Ini lucu nih dia bilang nih, olahraga. Do sports katanya. Iya, dia tiba-tiba katanya kok ngerasa gak happy sama badannya, terus ke gym, terus kok enak gitu. Jadi happy. Itu kan emang releasing apa? Oksitosin. Iya, hormon oksitosin. Sama kayak kalau lagi menyusui itu katanya tuh. Jadi dia nggak bukan lagi mikir bahwa ini bagus untuk menurunin berat badan atau apa, tapi dia merasa happy aja gitu. Jadi that's good. Iya, menemukan itu. Dan part of taking care of yourself juga sih ya. Iya, betul. Jatuhnya jadi seperti itu tuh. Terus kemudian katanya temukan me time kamu. Itu adalah untuk mengembalikan jati diri kamu yang sebenarnya seperti apa. Makanya liburan sendiri itu penting, kembali lagi. Enggak, benar. Gue setuju. Jangan sampai akhirnya kejadian kayak beberapa waktu yang lalu ada tiba-tiba satu perempuan yang hilang aja gitu. Dicari kemana, tahu-taunya lagi me time, ya kan? Masyarakat pet udah ikut nyari. Nah itu kan karena dia nggak tahu bagaimana caranya mau minta izin sama suaminya. Dia juga lagi stres levelnya lagi tinggi. Cuman dia nggak tahu mesti ngapain. Ngilang aja. Tahu-taunya butuh me time gitu. Gue setuju. Harusnya sih dikomunikasikan ya. Gitu jangan hilang aja. Jangan branding, bikin repot orang. Sesoknet. Iya. Juga polisi tuh tentangan juga. Tapi ya susah sih, kadang-kadang juga ada beberapa laki yang diajakin ngomong juga cuman atau ngelarang atau ngelarang gitu, atau ngelarang.
Sama kata-kata yang terakhir dan hal yang terakhir, which yang paling penting begitu kita baca You Lovers di artikel itu adalah jangan terpuruk terlalu lama. Don't stay bitter. Don't stay bitter. Too long, dia bilang. Itu bagus banget tuh. Rugi lah. Hah? Dia rugi banget. Apalagi Kenapa? ada anak kan, kasihan Oke, gitu. ada anak. Apalagi juga ada anak juga sih, betul. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu You Lovers yang juga sudah mengirimkan kesediaannya. Maksudnya dia bersedia untuk ditelepon dijadikan salah satu tanda petik narasumber lah ceritanya, karena dia punya pengalaman tentang apa yang kita bicarakan sekarang ini, You Lovers. Tapi sebelumnya kita pengen share Twitter yang udah masuk di @UFM947 dan juga mention @the_Magdalene, hashtagnya 947mm. Dari Karima ke Devi ke Hera ke gue. Share dulu siapa Twitternya yang pengen di-share. Twitter, oke, ini dari Elita _Leta. Oh, ini Oke. sering nih. Elita Tiap minggu _Leta. ya. Nah, ini jadi teman kita sekarang nih. Hai Elita, selamat malam. Dia bilang berusaha kasih support semaksimal mungkin dan selalu kasih saran untuk mengambil keputusan. Oke, ini adalah apa yang dilakukan atau support apa yang akan kamu berikan kepada teman kamu yang sedang berusaha melewati masa sulit pasca perceraian. Itu yang kita tanya sekarang You Lovers dan kamu boleh share dari Twitter. Dev, Ini dari Shelvia Safitri Wuri @Shelvia Asafitri. Dia bilang yang jelas nggak tanya lebih dalam tentang perceraiannya. thank you. Ini penting nih. Selalu kasih energi positif, bantu dia menata hidup barunya yang sendiri lagi. Jadi lebih kasih positif, Moral support dan moral. positif moral supportnya itu. Her? Ini bagus juga nih, dari Isti Indah Arianti @arianti_isti. Menjadi tempat sharingnya tanpa mencampuri urusan dan keputusannya. Penghibur dikala dia sedang sepi dan down. Hah. Kasih kuping aja. provokator gitu Iya, ya. kasih kuping. Tapi Emang bener. brengsek itu. Biasanya kayak gitu. Itu yang di Suka YouTube kebawa itu. ya. Iya. Itu yang di YouTube itu tuh yang lagi marah-marah tuh. Mau bilang juga apa dulu, jangan kawin sama dia. Iya. Itu males. Nggak, cuman gitu loh. Gue tuh kadang-kadang ya pada saat gue juga lagi ngobrol barengan sama temen gue tuh nggak minta dikasih masukan. Gue cuma minta Iya. didengerin. Iya. Sebenarnya perempuan gitu sih. Nah. Karena kadang-kadang kita nggak butuh solusi kan. Iya. Butuh kuping Cuma doang. minta kuping aja, a shoulder to cry on gitu. Kalau dikasih solusi malah jadi kesannya digurui gitu, jadi sebel Iya. gitu. kan. Apalagi ada kata-kata itu yang tadi dibilang sama Hera. Kan gue udah bilang. Aduh, itu tuh sebel. Itu Sebel sebel banget, banget, itu sebel banget. Dikasih duit lebih baik. Iya. Ada Diah ini dia bilang mensupportnya dan menjadi pendengar yang baik jika dia ingin berkeluh kesah. Itu yang akan dilakukan sama dia. Nah, kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan, You Lovers? Share sama kita juga di Twitter @UFM947 dan juga mention @the_Magdalene dan juga hashtagnya 947mm. Sebagai seorang sahabat, support apa yang akan kamu berikan kepada teman kamu yang sedang berusaha melewati masa sulit pasca perceraian. We'll be right back. 94,7 UFM Jakarta.